Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldi Rahman Setiawan. Saya mengajar di SMK 17 Kota Serang dan saya PPG di LPTK Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Ini kartu peserta atas nama saya, dan saat ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk keperluan ujian kinerja, dan ini dilaksanakan pada tanggal 17 bulan November tahun 2020. Pembelajaran saya mulai pukul 10.30. Terima kasih. Baik ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali kita di pembelajaran matematika ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yuli ya yang sudah memimpin doa. Selanjutnya ini kehadirannya ini baru muncul sedikit ya. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan mereka juga pada bergabung. Untuk pembelajaran sekarang ini kita akan melanjutkan bab baru ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang statistika sudah selesai. Sekarang kita akan membahas mengenai limit ya, limit fungsi. Ya, ini penting untuk kalian pelajari ya, karena di semester 2 nanti kalian akan bertemu dengan yang namanya turunan dan integral. Dasarnya apa? Dasarnya limit ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ini terkuasai, nanti mudah-mudahan ke depannya bisa lebih mudah. Makanya ini harus dikuasai. Oke ya? Tujuan pembelajaran kita di pembelajaran sekarang ini, kalian harus bisa nantinya memahami, menjelaskan, kemudian juga menentukan nilai dari limit fungsi yang nanti diberikan, begitu ya. Tuh, saat belajar ini, itu yang harus kalian bisa. Oke? Ini semuanya di rumah kan ya? Di rumah dong. Nah itu, jadi jangan lupa kita ini masih dalam kondisi pandemi ya, jadi harus perhatian terhadap protokol kesehatan, termasuk salah satunya jangan kemana-mana ya, karena kalau kita sering berangkat kemana-mana itu ada resiko terpaparnya cukup tinggi, seperti yang terjadi sekarang ini kan di Bank BJB, tahu nggak? Iya. Enggak. Ada kejadian ternyata karyawannya ada puluhan yang kena ya. Nah itu padahal protokol dijalankan, tapi tetap saja ada kecolongannya. Nah lebih baik kita meminimalisir dengan diam di rumah saja, gitu ya. Iya. Iya. Sekarang mari kita masuk ke pembelajaran. Materi sudah saya berikan sebelumnya di Google Classroom. Coba setelah kalian pelajari, apa yang kemudian kalian pahami atau yang belum dipahami dan ingin ditanyakan? Semua belum paham. Semua? Iya, semuanya. Semuanya nggak paham tau. Oke, kalau gitu coba saya jelaskan ya di sini. Kalian perhatikan ya. Sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini adalah materi yang kita pelajari ya, judulnya mengenai limit fungsi. Ini saya lewat saja ya, tadi sudah saya sampaikan apa yang kalian bisa. Nah ini dari pengertiannya dulu. Limit fungsi f(x) adalah suatu nilai yang didekati oleh fungsi f(x) jika x mendekati suatu nilai tertentu. Misal x mendekati a, maka f(x) mendekati L. Maksudnya begini ya. Di dalam limit itu pengertiannya adalah mendekati.
Istilah mendekati dinotasikan sebagai di bawah ini. Nah, ini ada garis panah di sini ya. Nah, itu tanda mendekati. Jadi kalau misalkan ada X, tanda panah A, itu artinya X mendekati A. Gitu ya. Iya, Nah, Pak. kemudian yang limit itu seperti ini. Ada limit, ada tulisan limit, disingkat jadi min. Kemudian ada X mendekati A itu di bawahnya. Fx itu adalah fungsinya. Dan L adalah nilai dari limit. Cara bacanya ini. Limit Fx sama dengan L untuk X mendekati A. Gitu ya. Iya. Kita lanjut. Masih lanjutan dalam pengertian. Seperti ini. Ya. Misalkan, kita punya limit Fx sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1. Apabila X-nya mendekati 1. Nah, kata mendekati ini. Maaf, Pak, ulangin, Pak. Siapa ini yang ngomong? Ulang dicontoh ya. Di sini. Kita diminta untuk menyelidiki nilai dari Fx sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1. Ini ya. Untuk X-nya mendekati 1. Nah, untuk mendekati 1, ini kita coba dulu aja. Kalau satunya kita substitusikan langsung ke Fx, hasilnya akan seperti apa? Nih, 1 ini. Kita coba masukkan ke fungsi Fx. Jadinya kan 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 kurang 1. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, 0 dibagi 0 berapa? 0. Sejak kapan 0 dibagi 0 hasilnya 0? 0 dibagi 0 itu kita apa namanya? Kita terjemahkan sebagai tidak terdefinisi ya. Jadi jawabannya nggak ada. Oh iya. Jadi 0 per 0 ini jawabannya nggak ada. Sementara kita mau mencari nilai dari fungsi ini untuk X-nya mendekati 1. Makanya kita coba pakai pendekatan. Pendekatannya itu ada 2. Dari kiri sama dari kanan. Nah, ini yang dari kiri ini. Itu dari kiri. Ini dari kanan. Ke arah 1 kan semuanya kan? Iya. Iya. Itu masukkan. Yang mendekati dari kiri, kita mulai dari min 1, kemudian 0, 1. Itu makin mendekat kan? Iya. Kalau dari kanan, dari 3, kemudian jadi 2, jadi 1. Itu mendekat juga kan? Mendekat dari kiri dan dari kanan. Kita coba masukkan. Kalau misalkan kita masukkan pertama min 1 dulu nih. Min 1 masuk ke sini. 1 dikuadratkan berapa? 1 kali 1. 1. Kemudian dikurangi oleh 1 ya. Ini min 1 kan? Iya. Min 1 dikurangi 1. Aduh, putus-putus. 1 kurang 1? 0. Min 1 dikurang 1? Min 1. Min 1 dikurang 1. Min 1. 0. Min 0. 1 ngutang lagi 1 kok. Oh iya, Min. 2 kan? Habis tuh. Oh iya. Kalau 1 dikurang 1 habis. Bisa belakang Kalau nangis kan? 1 kurang 1 jadinya min 2. Oh iya, min 2. Jadi 0 dibagi min 2 berapa? Min 2. Oh, 0. Nah, jawabannya ada tuh ini. Gitu ya? Jawabannya 0. Kan 0 dibagi bilangan apapun hasilnya pasti 0. Gitu ya? Nah, Iya. begitu kita lakukan ke 0. Caranya sama. Kalau dihitung-hitung, hasilnya jadi 1. Kemudian, kalau kita gunakan 3, nih dari kanan ya.
dekat dari kanan. Dihitung-hitung dengan cara yang sama seperti tadi, hasilnya 4. Kalau 2 kita masukkan, makin dekat ke 1 kan? Hasilnya adalah 3. Sekarang kita lihat hasilnya. Dari 0 jadi 1. Dari 1 kemana? Iya. Pertanyaannya kan? Yang katanya lagi Ya, belajar. ini. Dip. Itu siapa yang nangis? Dari 4 ke 3. Apa lah? Arahnya kan? Habis 3 kemana? Ke Nah, kelihatannya Kedua. munculnya di 2 nantinya ya. Oke, kalau sudah kita kedua, kita lanjutkan dulu. Nah, ternyata memang jawabannya adalah mendekatinya kedua. Ya, ketika kita perkecil bilangannya, asalnya min 1, 0, 1, 2, 3, oh sorry, min 1, 0, kemudian 3 dan 2, kita perkecil. Dari kiri itu mendekatinya dari 0,9. Deketin lagi 0,99. Dihitung-hitung ternyata hasilnya ini 1,9, 1,99. Kalau yang ini dari kanan, Bapak itu dari mana, Pak? Itu hitungnya. dari mana nilai-nilai itu? diperkecil. Kalau ini 0,9 itu adalah angka yang kita pilih sebagai angka yang kita anggap semakin dekat dengan 1. Kan kita mencarinya mendekati 1 kan? Iya. Nah, termasuk 0,99 makin dekat lah. Termasuk ini juga nih 1,1. Itu juga kan bilangan dari kanan yang semakin dekat ke 1. 1. Kecil lagi biar semakin dekat dengan 1. Itu maksudnya ya. Jadi angka-angka ini adalah angka yang kita pilih. Nah, kemudian angka-angka ini kita masukkan ke dalam fungsi yang ini. Didapatkan hasil yang ini nih, 1,9, 1,99, dan seterusnya. Ternyata ini bisa kita lihat ini semakin dekat. Dekat ke mana? Dekat ke angka 2. menuju ke angka 2. 2. Menuju ke angka 2. Itu kalau kita menggunakan tabel. Sekarang kalau misalkan kita pakai grafik, tabelnya kita grafikan kan, misalkan ini titik pertama min 1,0, titiknya ini berarti kan. Kemudian 0,1, ini titiknya nih. Kemudian ini 2,3, titiknya ini. Bentar, baterainya habis. Nah. Kemudian 3,4. Nih titiknya. Nah, kasih. Terusin ya. Nah, ketika kita tarik garis dari titik-titik yang kita tentukan tadi, lurus garisnya kan? Betul ya? Iya, Pak. Ketika semakin dekat ke 1, maka ini juga semakin dekatnya ke arah angka 2. Angka 2 semakin dekatnya. Tapi, nah, tadi kan kita sudah hitung. Hasilnya ketika kita substitusikan langsung, hasilnya nggak ada kan ya? Iya. Yang tadi itu, ketika kita masukkan, Iya. hasilnya kan nggak ada tuh ya. Maka bedanya adalah di titik 1,2 ini kita gunakan bolong titiknya, bukan titik penuh seperti 2,3 ataupun 3,4 gitu ya. Titiknya beda kan? Karena pada dasarnya memang tidak ada gitu. Jadi titiknya beda sendiri, dia tidak ada, tapi jelas bahwa fungsi tersebut
ketika X-nya mendekati 1, maka hasilnya akan mendekati 2. Bukan 2, tapi mendekati 2. Limit gitu ya. Itu cara yang grafik. Ini juga ada cara menghitung persamaannya ya. Jadi kita modifikasi supaya bisa ketemu hasilnya. Gimana caranya? Ini ada X kuadrat min 1 per X min 1. Ya. Kemudian, kalau kita mau hitung ini caranya gimana? Supaya bisa dihitung, untuk pembilangnya, X kuadrat min 1 ini, kita faktorkan. Menjadi X min 1 dikalikan dengan X plus 1. Ini sudah ada yang sama kan antara yang atas sama yang bawah. Yang atas ada X min 1-nya, yang bawah ada X min 1-nya. Coret. Sisanya apa? Sisanya adalah X tambah 1. Ini. Tinggal kita substitusikan. X-nya sama mendekati 1, kita masukkan ke X. Jadi 1 ditambah 1. Kalau tambah 1 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Sekali lagi, ini kan mendekati ya. Jadi X-nya itu adalah mendekati 1, hasilnya pun mendekati 2. Bingung? Atau paham justru? Paham dikit. Ya, biar banyak nanti kita pakai latihan. Nah, ini contoh lain. Misalkan ini limit fungsi yang tidak memiliki nilai limit. Ya, jelas singkat aja ya, jelaskannya. Fungsinya adalah 1 per X min 3. Dengan X-nya mendekati 3. Kita dekati dari 2 arah. Dari kiri sama dari kanan. Dari kiri itu kan berarti sebelum 3 ya. Dari 2. Kemudian berapa? Deketin lagi ke 3. 2,5. Deketin lagi 2,8. 2,9. Deketin lagi 2,99. Itu nah, maka kita sebut ini tidak mengarah ke satu angka yang sama. Maka jelaskan di sini tuh. Dekat dari kiri hasilnya menjadi negatif tak hingga, sedangkan dekat dari kanan itu mendekati tak hingga. Nggak ada negatifnya, berarti dia positif. Nah, gimana kejadiannya kalau seperti itu? Kita lanjutkan. Nah, kalau kejadian seperti yang tadi, artinya tidak dapat kita simpulkan ada sebuah bilangan yang menjadi jawaban. Gitu ya. Kesimpulannya adalah ini. Tidak ada untuk X mendekati 3. Jadi jawabannya adalah tidak ada bilangan yang mendekati 3 Pak ya? Didekati oleh hasilnya mendekati bilangan yang sama itu enggak ada. Nah, gitu ya. Nah, yang seperti itu nanti hasilnya adalah tak hingga. Simbolnya seperti itu atau seperti ini. Gambarnya susah ya. Kayak yang tadi lah pokoknya, Mas. Nanti saya jelaskan dalam bentuk teorema. Ini, nah ini tak hingga nih. Mendekati tak hingga. Ini saya jelaskan juga sedikit ya. Kalau ini fungsinya itu ya 1 ditambah 1 per X untuk X mendekati tak hingga. Tak hingga itu apa? Ada yang tahu nggak? Tak hingga tuh. Apa itu tak hingga? Ada yang tahu nggak? Tak ada. Oh, kan. Tak hingga. Nah, sekarang saya mau tanya, ada berapa jumlah pasir di pantai? Tak terhingga lah, Bang. Ya. Nah, terhingga itu artinya apa? Tidak terhitung. Terhitung. Saking apanya? Banyaknya. Nah, saking banyaknya. Terhingga itu artinya banyak banget sampai kita nggak mampu hitung. Ya.
Oh, berarti hingga itu gak bisa dihitung ya? Ya, jumlahnya tidak bisa dihitung. Saking banyaknya. Gitu ya. Ya. Seperti misalkan kalau ada cowok ngegombalin ceweknya, Wih. ya kan cintaku tak terhitung, tak terhingga gitu kan. Itu saking. Tapi gombal ya. Jangan Masa, dicontoh. Pak? Lanjutkan. Masa? Nah, ini ada soal. Ini silahkan kalian cobain. Ya, coba kerjain. Oke? Ini bentar lagi harus tutup dulu ruangan. Ya, karena waktunya terbatas. Sambil nutup ruangan, kalian coba kerjain dulu soal ini. Soal ini ada di Google Classroom. Atau kalau mau kalian screenshot dulu juga nggak apa-apa, silakan screenshot dulu. Kemudian kalian kerjakan. Nanti 10 menit lagi, saya buka lagi room. Zoom lagi saya buka untuk kalian masuk lagi. Kalian sampaikan ini presentasi. Oke? Oke. Pak. Kerjain dulu. Per kelas kerjainnya ya. Masuk lagi. Kerjainnya per kelas. Kelompoknya per kelas saja. Oke, siapa yang sudah? Coba yang mau presentasi siapa? Pak, nomor ini aja lah, Pak. Nomor 5, 6, 7, 8. 5, 7, 8. Ya udah, dulu deh, boleh. 1, 2, 3, 4, nanti yang lain. 4 gitu. Nomor 5 tuh kan limnya kan mendekati 2. Buka kurung itu 4x ditambah 7. Jadi sama dengan x-nya kan 2. Dimasukin ke 4, buka kurung 2 ditambah 7. Sama dengan 15. Gitu. Sama yang lain ya. Itunya mendekati 2 apa mendekati? Yang itu mendekati 2. Jadi kan itu kan 4x. Jadi soalnya sama mendekati 2. apa, Pak? Anda mendekati berapa X-nya? X-nya mendekati 8 kok Anda. Soalnya kalau siapa? Mendekati 8 nih. Mendekati 8 kan? Nanti saya cek dulu soalnya. Kalau nomor 2 apa ya? Soal nomor 5. Ini soal nomor 5. Soal nomor 5. Iya, itu X-nya kan 4X tambah 7. Terus X-nya mendekati 8 apa mendekati 2? 2. Oh. Kalau mendekati 2. Berarti nanti salah ya? Lihat apa, Dai? Nomor 2, Dai. Yang nomor 6 doang, nggak nomor. Iya, maaf. Lanjut gimana? ya nomor Berenang. udah kan Pak nomor 5 mah kayak gitu Ya. doang. Nomor 5 4 7 jadi kan mendekati 8 sama dengan 4x dimasukin 8-nya dikali 7 buka kurung 8 sama aja karena x-nya 8. Jadi 32 dikali 56 hasilnya tuh 1792. Oke, yang lain sama? Sama Pak. 92. Lanjut, 7. Nomor 7. Nomor 7 itu kan lim x dikurang min x dikurang 5 per x dikurang 11. X-nya mendekati 20. Jadi sama dengan x 20 dikurang per 20 dikurang 11 sama dengan 15 dari 20 dikurang 5 per 5 dari 20 dikurang 15. Jadi hasilnya 3. Oke. Sama ya? Iya. Sama. 8. Nomor 8 lim buka kurung 2x min 2 kuadrat x-nya 24 Pak ya, 24. 2 kali 4. 2 kali Iya, 4. Iya, x-nya 2 kali 4. Terus kan di situ kan 2 x-nya 4 dimasukin min 2 kuadrat sama dengan 8 dari 2 dikali 4 dikurang 2 per kuadrat sama dengan
Iya, 2 kuadrat gitu Pak, maaf. Nah, gitu aja, Tambah nggak dengan pakai set. hasilnya 6 dari 8 dikurang 2 kuadrat, 6 dari 8 dikurang 2 kuadratnya dimasukin, jadi 6 dikali 6 hasilnya 36. Hasilnya 36. Oke. Sama ya? Sama, Pak. 1 sampai 4-nya mau sekalian nggak? Iya inilah, ini sama aja kayak yang contoh Pak, hasilnya sama 0. 4, 0 ya. Nah itu, karena kan 7 dibagi tahingga ya. Iya. Iya, Pak. Enggak. Tahingga dikuadratkan, atau makin besar kan? Iya. Jadi sesuatu dibagi sesuatu yang sangat besar, ya udah hasilnya mendekati 0. Ya. Iya, Pak. Itu 2, 3-nya tuh kalian hasilnya aja berapa hasilnya? 1, 2, 3. Hasilnya Nomor 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa? Nomor 1 itu 21, nomor Sama ya? 2, Iya. nomor Sama. 2, 14. nomor 3, 24. Oke, sip. Terima kasih Subhana. Jawabannya betul semua ya. Sekarang, karena sudah selesai, untuk yang tadi yang pertama, sekarang giliran saya lagi mau nge-share ya. Iya. Kita lanjutkan. Iya. Yuk, lihat yuk. Di tampilan. Ya. Kita akan belajar bagaimana menentukan nilai limit dengan aljabar ya. Tadi yang kalau di contoh yang awal itu pakai cara yang ketiga ya. Setelah pendekatan pakai tabel, kemudian pakai grafik. Nah, ini yang pakai aljabar yang ketiga. Nah, misalkan di sini bentuk yang paling sering muncul itu yang bentuk kan tentu 0 per 0. Nah, jadi kita akan coba menyelesaikan sebuah limit fungsi yang kalau dihasilkan tuh 0 per 0. Nah, jadi cara menyelesaikan gimana? Contohnya begini, jika nilai X sama dengan A, disubstitusikan langsung ke Fx pada lim Fx dengan X mendekati A, diperoleh bentuk 0 per 0. Maka Fx perlu diubah bentuknya. Gitu ya. Poinnya di situ. Ketika kita mendapatkan 0 per 0, kita ubah bentuknya. Supaya bisa kita menemukan jawabannya yang tentu. Karena kalau 0 per 0 kan tak tentu. Gitu. Contohnya ini ada limit X kuadrat dikurang 1 per X kuadrat dikurang 3X tambah 2 untuk X mendekati 1. Nah, kita langsung jawab. Kalau kita langsung substitusikan nilai X sama dengan 1, tuh dihitung tuh, dimasukkan. 1 dikuadratkan dikurang 1 per 1 dikuadratkan dikurangi 3 kali 1 Tambah ditambah 2. 2. Tambah 2. 1 kuadrat kurang 1 kan 0. Gitu ya. Iya. Nah, terus 1 kuadrat 1 dikurangi 3 min 2 ditambah 2 0 juga. Jadi 0 per 0. Maka ini nilai tak tentu. Apa yang dilakukan? Tadi dari penjelasannya, maka Fx perlu diubah bentuknya. Nah, caranya kita gunakan faktoran. Nah, ini ya. Maka difaktorkan. X kuadrat min 1 kita difaktorkan. Jadi ini tuh X min 1 dikalikan dengan X plus 1. Faktorannya begitu kan? Nah, sedangkan yang bawahnya X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 ketika difaktorkan hasilnya menjadi X min 1 dikalikan dengan X min 2. Wah, pada ingat kan ini kan? Ingat lah ya. Setelah faktoran, kita lihat ada yang sama nggak? Atau sama bawah? Ada X min Apa yang 1, sama? X min 1. X min 1 sama X min 1 ya? Iya. Karena dia sama, ya udah dicoret aja. X min 1 coret, X min 1 coret. Sisanya apa? Tinggal yang X tambah 1 sama X min 2. Min 2. Nah, kalau kita seperti ini, coba substitusikan.
X-nya ganti sama 1. Jadi 1 tambah 1 per 1 dikurangi 2. 2 Hasilnya sama dengan min 2. Min 2. sama dengan min Min 2. dua. Kan 2 dibagi min 1 ya. Hasilnya adalah Iya. min. Min 2. Jelas? Jelas. Jelas. Nah, ini yang bentukan tentu juga ada yang begini. Tahingga Ya tuh Pak, nggak paham tuh dibagi Pak. oleh tahingga. Gitu ya. Nah, Ya. maka kalau seperti ini juga sama harus diselesaikan. Penyelesaiannya, nah ini. Pembagian suku-suku pada pembilang dan penyebut dengan X berpangkat tertinggi. Dicontohkan nanti. Nah, contohnya ini. Singkat doang. Nah, ini contohnya ya. Misalkan limit 3x kuadrat tambah 4x dikurangi 1 per 2x kuadrat dikurang x tambah 3 untuk x mendekati tak hingga. Kalau misalkan tak hingganya kita langsung masukkan ke masing-masing x, maka hasilnya akan jadi tak hingga per tak hingga. Itu namanya nilai tak tentu lagi. Maka caranya gimana? Caranya adalah kita bagi dengan x dengan pangkat tertinggi. Coba lihat dari situ. Yang pangkatnya paling tinggi itu x-nya pangkat berapa? Pangkat 2. Nah, pangkat 2 kan? Karena Iya. semuanya pangkat 2, karena yang terbesar adalah pangkat 2, maka semuanya kita bagi oleh x pangkat 2. 2. 3x kuadrat dibagi sama x kuadrat. 4x juga sama dibagi x kuadrat. Ini juga sama. Sama yang sejenis ya Pak? Kenapa? Sama yang sejenis dibaginya. Dibaginya semuanya oleh x kuadrat karena x kuadrat adalah variabel berpangkat terbesar. Jadi tidak ada kaitan dengan yang sejenis-sejenis. Karena memang x kuadrat adalah pangkat terbesar. Jadi tidak digunakan. Gitu ya. Nah, setelah itu apa? Kita operasikan masing-masing. Kita bagi masing-masing. 3x kuadrat dibagi x kuadrat. Berarti kan x kuadrat bagi x kuadrat ya? Iya. Coret. Sisanya apa? Bagi 2X. Sisanya berarti 3. 3. Betul ya? Yang kedua, 4x dibagi x kuadrat. Di atas x-nya ada 1. Di bawah x-nya ada 2. 2. Jadinya nisa kan? Hilangin 4. Kalau dicoret Iya. kan? Nisa 1 di bawah. Kalau di atas hilang. Jadi 4 per x. Begitupun yang 1, karena nggak ada x-nya tetap nggak berubah. 1 per x kuadrat. Di bawah juga sama. 2x kuadrat dibagi x kuadrat. X kuadratnya coret. Jadi sisanya 2. Ini x dibagi x kuadrat. Berarti x-nya kan dibagi x ya. Jadi 1. X kuadrat dibagi x jadinya sisa x. Ini saja 1. Kuadratnya hilang. Untuk yang 3. Tetap. Kok hasilnya 0 Pak? 3 pertanyaan tambah bagus. 0. Kenapa kok jawabannya 0,0? Seperti yang sudah dijawabkan di awal. Kalau ada sebuah bilangan dibagi oleh bilangan yang tak hingga banyaknya, berapa hasilnya? 0. Ya, akan mendekati 0. Biar gampang 0 gitu ditulisnya, ya. Karena itu 3 ditulis tetap 3, 4 per x jadi 0, karena kan dibagi tahingga. Ya, Iya. limit x tahingganya itu sudah dimasukkan tahingganya. Oh, 1 kalau x kuadrat dibagi x sama, ya hasilnya 0. kenapa? Kalau dibagi x itu berarti hasilnya 0. Iya, Encun. Kan bilang Betul. enggak. Karena x-nya itu tahingga digantinya. Gitu. Jadi menjadi 0-nya itu karena bilangan tersebut dibagi oleh tahingga. Makanya jadinya 0. Kalau yang nggak ada x-nya berarti aman, tetap jadi bilangan tersebut. 3 Iya. jadi 3, 2 jadi 2. Maka jawabannya apa? 3 per 2. Jelas ya? Dibagi. Oke? Iya Pak. Nah, sudah. Latihan soal. Ada udah kerjaan belum ini?
Belum. Belum. Ada yang sudah? Udah Pak, nomor 1 sama 2. Saya mau lihat dong. Coba siapa Tapi yang mau? takut salah. Jangan takut tahu. Jadi oke. Aduh, Pak. Apa ya pakai flash ya? Ya, nomor 1 aja. Itu nomor 1 tuh. Nomor 1 itu lim x kuadrat min 1 per x min 1. X-nya mendekati 1. Terus, Terus sama dengan 1 kuadrat itu dari x kuadrat kan. Dikuadratin. 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 dikurangi 1. Hasilnya 0 per 0. nah, ini 0 per 0 kan? Ya, Iya Pak. Ini yang merupakan nilai tak tentu. Jadi harus diubah bentuknya. Lanjutkan Anda. 0 per 0 itu difaktorkan. Apa tuh Pak dimodifikasi teh? Ya, dimodifaktorkan. Iya difaktorkan kan. Limit x min 1 dikali x plus 1 per x min 1. Itu kan ada yang sama tuh x min 1-nya. Jadi, Nah, dicoret yang samanya. Jadi yang nggak sama ditulis ulang. Jadinya 1 ditambah 1 sama dengan 2. nah, itu direvisi juga ya. Itu X-nya mendekati 1, Anda bukan min 1. Iya tadi nih lupa dicoret. Jawabannya adalah 2. 2. Ya, betul ya. Jadi ini mengingat waktu ya. Untuk nomor 2, 3, 4-nya silahkan dikerjakan. Pada intinya tadi caranya adalah sama. Kita faktorkan untuk memodifikasi bentuknya supaya nanti bisa ditemukan jawabannya berapa, gitu ya. Sekarang kita mulai berkesimpulan. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran sekarang? Mengetahui permasalahan 1 dan 2 Pak. Jadi tahu. Tentang apa itu? Tentang limit. Tentang limit ya. Oke. Apalagi? Limit itu ada yang tentu, ada yang Tidak Tidak tentu. 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 kalau menemukan limit yang tidak tentu harus gimana? Gitu. Nah, dimodifikasi bentuknya Iya. supaya bisa menemukan Hasilnya. jawabannya dengan cara memfaktorkan ya. Iya, Pak. Itu kalau misalkan 0 per 0. Kalau tahingga per tahingga tadi diapain? 0. Ya 0 aja. Tahingga dibagi tahingga tadi caranya gimana? Dibagi oleh variabel dengan pangkat Tinggi. terbesar, tertinggi. Tertinggi apa terbesar ya? Tertinggi. Besar. Ya pokoknya mah angkanya paling besar ya. Pangkat paling tinggi ya. Anggap benar dua-duanya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu simpulan yang bisa kita hasilkan. Ya. Selanjutnya Iya. silahkan selesaikan. Itu LKPD-nya masih ada 3 soal lagi ya. Yang belum Iya. presentasikan. Kerjakan Iya, kemudian kita kumpulkan ya. Ya. Ini Iya. nanti juga seperti biasa, nanti saya berikan juga soal evaluasi untuk dikerjakan di Google Classroom. Oke? Oke. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Untuk pembelajaran berikutnya, minggu depan paling kita latihan soal saja sebelum ulangan ya. Itu saja pembelajaran kita kali ini ya. Iya, Pak. Tetap semangat. Iya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya tutup. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.